Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum adalah disiplin ilmu yang sifatnya dinamis. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah dia itu terus berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman atau perubahan cara hidup manusia. Nah, seperti yang kita alami saat ini adalah pandemi yang juga turut mengubah beberapa cara hidup manusia karena kita dibatasi untuk keluar rumah. Nah, salah satunya adalah transaksi online. Maka dari itu di sini saya, Zalfara Nabila Guswanto, NIM 524, akan menjelaskan tentang transaksi elektronik berupa perdagangan online dalam perspektif hukum agar kita tahu caranya bagaimana kita seharusnya menggunakan transaksi online tersebut dan bagaimana jika kita selaku konsumen dirugikan dalam transaksi online yang kita lakukan. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa sih definisi dari transaksi online itu. Nah, kalau menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang ITE, transaksi online adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Jadi banyak ya macamnya, contohnya kayak kita menggunakan kartu debit atau kartu kredit ketika transaksi, atau misal kita emang beli di e-commerce, atau kita juga bisa sewa menyewa, utang piutang, ya itu semua adalah menimbulkan perbuatan hukum. Jadi itu dinamakan dengan transaksi elektronik. Nah, tapi di sini kita hanya akan membahas tentang perdagangan uh, online atau bisa juga dikenal kalau dalam istilah undang-undangnya adalah perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Nah, uh, pasal atau regulasi yang khusus mengatur tentang perdagangan online ini adalah di Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Nah, di sini banyak terdapat beberapa hal yang diatur, yang termasuk juga pengertian, prinsip, dan perlindungan konsumen. Nah, dalam PP ini, perdagangan melalui sistem elektronik atau bisa disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Nah, terus juga di sini ada prinsip-prinsip yang diatur atau harus diperhatikan gitu oleh pihak-pihak yang sedang melakukan transaksi elektronik. Yang pertama adalah itikat baik, yang kedua adalah kehati-hatian, yang ketiga adalah transparansi, yang keempat adalah keterpercayaan, yang kelima adalah akuntabilitas, yang keenam ada keseimbangan, dan yang terakhir adalah adil dan sehat. Nah, yang ketiga tadi kita akan menjelaskan tentang perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen di pasal ini terdapat pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tadi. Yang di situ muat yang pertama, pelaku usaha atau pedagang harus memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur tentang identitas subjek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah. Jadi dia harus memberitahukan kepada calon konsumennya sebenarnya apa sih yang dia perjualbelikan itu, barangnya itu seperti apa gitu ya. Terus yang kedua adalah menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisinya dan jaminan terhadap barang dan atau jasa yang diperdagangkan, termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan perannya di dalam transaksi tersebut. Jadi harus dijelaskan kalau misal di situ ternyata ada kecacatan atau ada kurang-kurang barangnya, ada enggak bekerja dengan baik atau bagaimana. Jangan sampai ada keabu-abuan dalam transaksi elektronik. Dan yang terakhir adalah memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, terus gimana kalau misalkan ternyata kita udah ketipu atau ada masyarakat yang sudah merasa dirugikan nih dalam transaksi elektronik. Nah, di sini ada diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Di situ disebutkan
Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Jadi jika ada konsumen yang merasa dirugikan atau dia kena tipu gitu ya dalam perdagangan elektronik ini, maka dia bisa mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha atau pemilik sistem elektronik di mana dia melakukan transaksi elektronik itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.